Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Lucy Larasati dari tingkat 2C dengan NIM P173241248086. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan penerapan asesmen kebutuhan edukasi dan promosi kesehatan pada pralansia dengan Vertigo. Baik, jadi di sini ada pendahuluan. Menurut WHO, lansia adalah individu berusia lebih dari 60 tahun. Sedangkan pralansia merupakan kelompok usia 45 sampai 59 tahun sebagai masa peralihan menuju lansia yang ditandai perubahan fisiologis dan psikologis. Pada fase ini mulai muncul berbagai keluhan akibat penurunan fungsi tubuh. Salah satunya vertigo sebagai gangguan keseimbangan yang dipengaruhi sistem vestibular, telinga dalam, atau sirkulasi darah. Oleh karena itu, asesmen kebutuhan edukasi diperlukan untuk mengetahui kebutuhan pralansia terkait vertigo sebagai dasar perencanaan promosi kesehatan guna meningkatkan pengetahuan, pencegahan, dan penanganan vertigo serta mengurangi risiko gangguan kesehatan di usia lanjut. Adapun tinjauan teori, asesmen kebutuhan edukasi bertujuan mengidentifikasi kesenjangan kondisi kesehatan melalui pengumpulan dan analisis data perilaku. Promosi kesehatan pada pralansia dengan vertigo difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran pencegahan kekambuhan melalui edukasi gaya hidup sehat, pengelolaan stres, perubahan posisi tubuh yang aman, serta kepatuhan pengobatan sehingga kualitas hidup dapat dipertahankan. Pengertian dari vertigo tersendiri yaitu kondisi pusing disertai sensasi lingkungan berputar atau melayang yang disebabkan gangguan keseimbangan, sehingga sulit berdiri atau berjalan. Gejalanya meliputi sakit kepala, pusing, mual, dan muntah. Vertigo bukan penyakit berbahaya atau kronis, melainkan gejala dari suatu gangguan kesehatan. Kondisi ini dapat dialami siapa saja, terutama orang dewasa, dengan gejala yang biasanya muncul tiba-tiba atau berlangsung lama. Tervi- Vertigo ini terbagi menjadi dua, yaitu ada vertigo perifer dan vertigo sentral. Pada vertigo perifer, kondisi perifer adalah jenis vertigo yang paling sering terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada telinga bagian dalam, khususnya bagian yang mengatur keseimbangan tubuh yang disebut labirin vestibular atau pada saraf vestibular yang menghubungkan telinga dan telinga dalam dengan otak. Jadi ada beberapa penyebab vertigo perifer. Yang pertama adalah BPPV atau Bene-proleximal positional vertigo atau terjadi karena lepasnya kristal kalsium otolit di telinga bagian dalam yang masuk ke saluran keseimbangan sehingga menimbulkan sensasi berputar saat kepala berubah posisi. Terus yang kedua adalah labirinitis, yaitu peradangan pada labirin vestibular yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, menyebabkan vertigo disertai gangguan pendengaran. Terus ada neuronitis vestibular, yaitu peradangan pada saraf vestibular yang menghubungkan telinga bagian dalam dengan otak, umumnya disebabkan oleh infeksi virus dan menimbulkan vertigo tanpa gangguan pendengaran. Terus ada penyakit Meniere. Penyakit Meniere ini adalah gangguan telinga bagian dalam akibat penumpukan cairan ditandai dengan vertigo berulang, telinga berdenging, rasa penuh di telinga, dan penurunan pendengaran. Terus ada cedera kepala atau leher. Nah, ini tuh bisa membuat trauma dapat merusak struktur telinga bagian dalam atau saraf vestibular sehingga mengganggu keseimbangan tubuh. Terus ada sindrom Ramsay-Hunt, terus ada kolestatoma, otosclerosis, perilimpetik fistula, tumor jinak atau neuroma akustik atau meningioma. Terus ada vertigo sentral. Vertigo sentral terjadi karena gangguan pada otak atau sistem saraf pusat yang berperan dalam pengatur keseimbangan tubuh. Beberapa penyebab vertigo sentral yaitu ada cedera kepala dan leher. Nah, vertigo sentral ini dapat merusak bagian otak yang mengatur keseimbangan dan koordinasi tubuh. Terus juga ada multiple
sklerosis, yaitu penyakit autoimun yang merusak selubung saraf sehingga mengganggu penghantaran sinyal keseimbangan. Terus juga ada stroke, gangguan aliran darah ke otak yang dapat merusak pusat keseimbangan. Terus juga menyebabkan vertigo mendadak dan berat. Terus juga ada migrain, gangguan saraf yang dapat menyebabkan vertigo disertai sakit kepala mual dan sensitivitas terhadap cahaya atau suara. Terus juga ada tumor otak, baik tumor jinak maupun ganas yang tumbuh di area pengatur keseimbangan yang menyebabkan vertigo progresif. Terus ada penyakit Parkinson, gangguan saraf degeneratif yang menangani atau memengaruhi koordinasi dan keseimbangan tubuh. Terus juga ada diabetes, kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak saraf dan pembuluh darah, termasuk yang berperan dalam keseimbangan. Terus juga ada malformasi Chiari, yaitu kelainan struktur otak yang menyebabkan jaringan otak menekan sumsum tulang belakang dan mengganggu keseimbangan. Terus juga ada sifilis, infeksi bakteri yang dapat menyerang sistem saraf yang menyebabkan gangguan keseimbangan serta vertigo. Jadi ada faktor lain yang dapat memicu vertigo juga, baik sentral maupun perifer. Yang pertama ada dari efek samping obat. Nah, kenapa? Karena seperti aspirin atau obat anti kejang, obat tekanan darah, dan obat penenang yang dapat memengaruhi sistem saraf dan keseimbangan. Terus juga ada perubahan tekanan udara, misalnya saat menyelam atau naik pesawat yang dapat merusak telinga di bagian dalam. Ini bisa menyebabkan infeksi dan menyebabkan vertigo yang sudah tadi dijelaskan di awal. Terus juga ada alergi. Reaksi alergi terhadap makanan, debu, jamur, bulu, atau serbuk bunga dapat menyebabkan pembengkakan saluran telinga. Gangguan kecemasan dan stres, kondisi psikologis dapat memengaruhi sistem saraf dan memicu sensasi pusing atau vertigo. Terus juga ada kehamilan. Perubahan hormon, penurunan kadar gula darah, dan perubahan aliran darah selama kehamilan dapat memicu vertigo. Terus juga di sini ada faktor risiko. Nah, faktor risiko beberapa yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami vertigo antara lain adalah berusia di atas 50 tahun. Nah, kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, fungsi sistem keseimbangan dan saraf mengalami penurunan sehingga lebih mudah terjadi gangguan keseimbangan. Dan juga berjenis kelamin wanita. Mengapa pada wanita? Karena perubahan hormon terutama saat menstruasi, kehamilan, dan menopause, dapat memengaruhi sistem keseimbangan tubuh dan juga mengalami cedera kepala. Benturan kepala pada kepala dapat merusak telinga bagian dalam atau pusat keseimbangan di otak. Yang keempat ada menderita kondisi yang memengaruhi telinga atau keseimbangan tubuh. Misalnya, infeksi telinga, penyakit Meniere atau gangguan saraf yang berhubungan dengan keseimbangan. Yang kelima ada pernah mengalami vertigo sebelumnya. Riwayat vertigo meningkatkan kemungkinan vertigo kambuh di kemudian hari. Terus yang keenam ada memiliki keluarga dengan riwayat vertigo. Nah, genetik juga bisa ya. Terus juga ada mengalami stres berat. Nah, stres dapat mengaruhi sistem saraf dan memicu gangguan keseimbangan serta memperberat gejala vertigo. Mengonsumsi obat-obatan tertentu yang sudah dijelaskan di atas, terus juga mengonsumsi minuman beralkohol. Kenapa? Alkohol dapat memengaruhi atau mengganggu fungsi telinga bagian dalam dan sistem saraf yang mengatur keseimbangan. Terus juga ada tanda dan gejalanya yang kedua ini. Nah, vertigo ditandai dengan sensasi berputar baik pada tubuh penderita maupun lingkungan di sekitar. Gejala yang muncul dapat berbeda tergantung jenis vertigo yang dialami. Yang pertama ini tanda dan gejala vertigo perifer. Ada apa aja? Yaitu ada nyeri atau rasa tersumbat pada telinga, terus gangguan pendengaran, telinga berdenging atau tinnitus, penglihatan buram, hilang keseimbangan, mual, muntah. Terus juga tanda gejala vertigo sentral, ini sulit menelan, penglihatan ganda, gangguan pergerakan bola mata, terus juga ada kelumpuhan pada wajah, bicara pelon, terus juga ada lemah pada anggota tubuh. Nah, di sini ada upaya pengendalian saat vertigo kambuh ya. Nah, di sini ada upaya pencegahan. Yang pertama ini ada hindari berdiri terlalu cepat saat bangun tidur. Biasakan duduk sejenak
Sebelum bangkit dari tempat tidur, terus juga gerakan kepala saat perlahan dan hati-hati saat beraktivitas. Hindari berolahraga dengan gerakan cepat, hentikan kebiasaan merokok dan batas konsumsi minum beralkohol. Kurangi asupan garam, kafein, dan makanan manis. Kecilkan volume suara saat menggunakan earphone. Nah, dan yang terakhir ada pengandalian. Pengandalian saat vertigo ini kita bisa melakukan upaya untuk tetap tenang saat terjadinya vertigo, terus juga segera duduk dan pejamkan mata jika vertigo muncul saat berdiri, tidak dengan posisi kepala sedikit terangkat, maaf tidur dengan posisi kepala sedikit terangkat, terus juga cukupi asupan cairan dengan minum air putih, gunakan penerangan saat terbangun di malam hari. Baik, di sini ada metodologi. Kegiatan asesmen dilaksanakan pada Rabu 28 Januari 2026 di Desa Mekarsaloyo, Kelurahan Cilende, Kota Bogor, dengan metode wawancara terstruktur pada satu responden serta observer perilaku kesehatan menggunakan panduan wawancara dan lembar observasi. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada identitas responden. Nah, identitasnya ini namanya adalah Preti Mediana, jenis kelaminnya perempuan, usianya 51 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga, pendidikan terakhirnya yaitu SMA. Nah, di sini ada hasil dari wawancara. Nah, masalah kesehatan apa yang sering Anda alami? Yang pertama ini, responden menjawab vertigo karena si responden ini telah melakukan berobat ke dokter dan didiagnosa atau dibilang oleh dokter yaitu dia mengalami vertigo. Catatan pengamatnya yaitu suspek atau diduga vertigo. Nah, ini yang kedua ada apakah Anda pernah mendapatkan penyuluhan atau edukasi kesehatan sebelumnya? Belum pernah, karena responden ini mengaku bahwasannya di kampung Mekarsaloyo ini dia tidak pernah sama sekali mengikuti edukasi kesehatan. Nah, catatan pengamatnya perlu memberikan kebutuhan edukasi. Sejak kapan Ibu merasakan keluhan tersebut? 2 tahun yang lalu. Suspeknya akut. Kenapa akut? Karena setelah saya wawancarai, responden mengaku bahwasanya vertigo ini datang secara tiba-tiba, tidak ada keluhan apapun sebelumnya, dan responden juga tidak memiliki riwayat penyakit atau penyakit-penyakit terdahulu. Terus juga yang keempat, apakah Ibu pernah diperiksa terkait vertigo ini oleh tenaga kesehatan? Jawabannya pernah, karena tadi responden jika sakit apa-apa dia langsung ke dokter, dan terkait vertigo ini dia sudah berobat ke dokter. Riwayat pemeriksaannya juga ada. Terus juga yang kelima, apakah Ibu mengetahui apa itu vertigo? Eh, Jawabannya tidak tahu. Jadi dia hanya tahu vertigo itu pusing, tapi dia tidak tahu vertigo itu apa, sebabnya karena apa. Nah, ini tuh catatan pengamatnya, kebutuhan edukasi mengenai vertigo. Apakah Ibu mengetahui faktor yang memperberat vertigo? Jawabannya tahu, karena stres dan banyak pikiran, karena pada saat sebelum terjadinya vertigo dia kelelahan akibat dia menjaga saudaranya di rumah sakit, dan dia juga kecapean, banyak pikiran. Nah, nggak lama dari situ dia langsung mengalami vertigo dan langsung ke rumah sakit. Nah, catatan pengamatnya mengetahui salah satu faktor penyebab vertigo. Yang ketujuh ada bagaimana awal munculnya vertigo. Dari pusing biasa hingga pusing tidak tertahankan. Responden menjelaskan seperti itu. Jadi awalnya tidak langsung pusing sakit. Jadi awalnya pusing biasa, lama-kelamaan meningkat, makin pusing, dan dia mengalami langsung vertigo atau pusingnya tidak tertahankan. Catatan pengamatnya yaitu mengetahui tanda dan gejala awal terjadi keluhan. Pertanyaan yang kedelapan, apakah keluhan dirasakan, menetap atau hilang timbul, dan dalam setahun atau sebulan seberapa sering dirasakan? Jawabannya, jika terjadi vertigo, rasanya itu menetap. Terus juga datangnya vertigo ini dia itu tidak tentu. Jadi vertigo ini dirasakan kalau dia banyak pikiran atau stres, baru muncul vertigo, dan itu juga tidak pasti.
Nah, di sini memahami pola keluhan yang muncul. Jadi responden memahami pola keluhan yang muncul sehingga dia bisa menjelaskan kepada saya. Terus juga yang kesembilan ada di bagian tubuh sebelah mana keluhan dirasakan dan frekuensi sakitnya dari 1 sampai 10 berapa. Dari kepala sampai leher terasa sakit dan frekuensinya kesakitannya itu itu 10. Jadi dia itu sakit dari kepala sampai dengan leher hingga pundak. Nah, frekuensi sakitnya itu 10 karena dia mengaku karena eh, kesakitannya itu belum pernah ia rasakan sebelumnya. Terus keluhan sudah tingkat berat karena responden menjawab rasa kesakitannya itu frekuensinya 10. Nah, yang ke-10, apakah yang biasanya Ibu lakukan untuk mengurangi keluhan saat terjadi? Yaitu tidur dengan posisi miring karena responden ini dia sering melihat sosial media, terutama dia mengaku bahwa dia tahu tipsnya dari TikTok. Nah, setelah itu dia akan berobat dan nanya, dan respon dokternya tersebut tidak jauh beda apa yang disampaikan oleh TikTok juga. Terus, mengetahui salah satu cara sederhana mengurangi saat vertigo muncul. Jadi, responden mengetahui salah satunya cara sederhana untuk mengurangi rasa atau keluhan saat vertigonya muncul. Terus juga yang ke-11 yaitu apakah ada anggota keluarga yang mengalami keluhan serupa? Jawabannya tidak ada. Jadi, sudah pasti tidak ada faktor keturunan. Terus juga yang ke-12, apakah ibu mengetahui dampak serius dari vertigo? Jawabannya tidak tahu, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang vertigo masih kurang. Yang ke-13, apakah ibu pernah mendapatkan penyuluhan tentang tekanan vertigo, tentang ya, belum pernah karena responden mengaku bahwasannya dia belum pernah mendapatkan penyuluhan sama sekali apapun itu penyakitnya termasuk vertigo. Nah, kita perlu memberikan kebutuhan edukasi. Terus juga yang ke-14, topik kesehatan apa yang menurut Anda paling penting untuk diketahui? Yaitu semua masalah yang dialami prelansia, tetapi saya suka kepikiran dan dan jadi takut jika ikut penyuluhan. Nah, jawaban responden seperti itu. Jadi dia tidak pernah mengikuti penyuluhan. Selain di kampungnya juga tidak ada yang mengadakan atau misalkan minim informasi, meskipun ada yang mengadakan pun. Iya juga, jika ikut penyuluhan itu kadang suka takut, suka jadi kepikiran apakah saya takut mengalami hal seperti serupa atau yang dijelaskan seperti itu. Nah, responden tampak membutuhkan pendekatan lanjut ya secara profesional. Juga di sini ada hasil observasi. Jadi, kondisi lingkungan fisik, keberhasilan sanitasi tempat tinggal. Nah, hasil pengamatan kebersihan lingkungan rumah terjaga, tersedia akses air bersih, memiliki ventilasi udara yang baik, pencahayaan rumah cukup, rumah tidak tingkat, lantai rata, dan tidak licin, lingkungan sekitar tenang. Nah, catatan tambahan yaitu lingkungan tempat tinggal mendukung kondisi kesehatan dan cukup aman bagi penderita vertigo, namun belum ada penyesuaian khusus untuk pencegahan resiko jatuh saat keluhan kambuh. Terus juga yang kedua ada kegiatan promosi kesehatan yang sudah ada. Terus juga responden hasil pengamatannya, responden pernah memperoleh edukasi kesehatan terkait kondisi vertigo saat mengalami pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter yang sudah saya tadi jelaskan di awal bahwa responden menerima edukasi yaitu saat dia berobat. Namun, penyampaian informasi tersebut belum diberikan secara mendalam atau terperinci. Terus juga ada responden pernah menerima edukasi terkait vertigo dari dokter, tetapi pemahamannya masih terbatas sehingga masih memerlukan edukasi lanjutan. Sesuai yang sudah saya tadi sampaikan, yang ketiga ada perilaku kesehatan individu. Responden memiliki kebiasaan minum 1 gelas air hangat setiap bangun tidur. Selain itu, responden juga rutin mengonsumsi madu yang dicampur dengan air eh, serta air kelapa. Terus juga dalam pola makan,
Responden juga menghindari makanan dengan rasa terlalu manis, terlalu asin, maupun terlalu pedas. Terus juga responden telah menekan beberapa kebiasaan sehat, namun belum sepenuhnya memahami kaitannya dengan pengendalian dan pencegahan kekambuhannya vertigo. Jadi responden ini dia emang dari dulu sudah menjalani hidup sehat. Dia suka bangun tidur langsung minum satu gelas air hangat. Terus juga dia suka minum madu dicampur dengan air dan juga kelapa. Mengapa? Karena dia melihat orang-orang di sekitarnya, seperti dia melihat tantenya, dia melihat kedua orang tuanya yang memiliki penyakit gula dan juga orang tuanya yang memiliki penyakit jantung. Jadi dia sudah sadar terlebih dahulu dan mencegah dengan cara hidup sehat sedari dulu. Terus juga yang keempat ada dukungan fasilitas atau tenaga kesehatan, yaitu memiliki ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas serta dukungan kader kesehatan di lingkungan desa tempat tinggalnya. Namun klien lebih memilih untuk langsung memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ketika membutuhkan pengobatan. Nah, jadi di sini ada posyandu dan yang lainnya, tetapi responden kadang dia katanya suka malu untuk sekadar cek kesehatan atau tensi. Makanya dia kalau misalkan ada keluhan langsungnya ke dokter. Karena emang disuruh oleh suaminya juga, karena suaminya juga kerja di rumah sakit yang sering ia periksa. Terus juga fasilitas kesehatan tersedia dan mudah dijangkau, namun pemanfaatnya belum optimal untuk memantau dan edukasi rutin terkait vertigo. Jadi fasilitas sudah ada, tetapi responden emang jarang menggunakan seperti posyandu atau puskesmas atau fasilitas layanan terdekat. Seperti itu. Baik, berdasarkan wawancara dan observasi, Nyonya P mengalami vertigo berat yang muncul mendadak, menetap, dan mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama pada saat stres dan banyak pikiran, serta telah didiagnosa vertigo oleh tenaga medis. Klien melakukan upaya mandiri dengan beristirahat dan tidur miring saat gejala muncul, namun masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai penyebab faktor pencetus, pencegahan, dan penanganan vertigo sehingga membutuhkan edukasi kesehatan lanjut untuk pengelolaan yang lebih optimal dan mencegah kekambuhan. Rencana tindak lakukan promosi kesehatan yaitu penyuluhan tentang vertigo, pengertiannya, penyebab, faktor, pencetus, pencegahan kekambuhannya. Nah, kita tuh perlu melakukan penyuluhan juga tentang vertigo ini, gimana caranya agar jika terjadi vertigo agar tidak membahayakan diri, karena vertigo ini kan pusing, sangat pusing ya, kita tidak bisa melihat jelas semuanya, katanya terasa muter-muter. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan seharusnya memberikan cara pencegahannya atau cara mengatasi diri jika terkena vertigo. Terus juga yang kedua ada edukasi tentang tanda dan gejala vertigo yang perlu diwaspadai serta kapan harus ke tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah pengajaran penanganan awal saat serangan, istirahat, posisi tubuh aman, hindari gerakan kepala mendadak. Terus juga yang keempat adalah anjuran mengelola stres dan menerapkan pola hidup sehat, istirahat cukup, makan teratur. Terus juga dorongan melakukan pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan untuk memantau kondisi. Di sini ada dokumentasi saya bersama responden atau klien yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026. Oke, kesimpulannya, asesmen menunjukkan responden dengan vertigo masih membutuhkan edukasi yang lebih jelas tentang kondisi yang dialami keluhan yang berat. Muncul mendadak dan dipicu stres, menandakan perlunya pemahaman tentang faktor pencetus, pencegahan kekambuhan, dan penanganan yang tepat. Walau sudah didiagnosis, dokter dan tahu cara istirahat untuk meredakan gejala, pengetahuan klien masih terbatas karena itu perlunya promosi kesehatan berkelanjutan dengan metode sederhana meliputi pengenalan vertigo, tanda bahaya, pengelolaan stres, dan penanganan awal.
Klien juga dianjurkan rutin memanfaatkan fasilitas kesehatan agar kekambuhan berkurang dan kualitas hidupnya tetap baik. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan pentingnya melakukan penyuluhan dan juga eh, respon dari setiap responden itu harus kita terima dengan baik agar kita mengetahui langkah apa yang harus kita ambil dan materi apa yang harus kita sampaikan kepada para responden. Baik, mungkin sekian presentasi saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.